atau di dunia nyata disebut Shin Yong-woo, yang membeli mobil kekinian di kalangan remaja, yaitu sedan B13 otomatis. Jadi Grid saat ini sedang di perjalanan menuju ke reuni SMA-nya, di mana di setiap reuni dia selalu kena bully sih. Bahkan bulian selalu didapati sejak Grid masih sekolahan. Di tengah perjalanan Grid bertemu dengan seorang wanita. Kata Grid, "Wah, mobilnya mogok kah? Perlu tumpangan?" Bukannya itu tipe S yang harganya 4 kali lipat dari mobilku. Bukannya tipe itu cuma ada beberapa unit aja. Siapakah wanita ini? Wanita itu kemudian membuka kacamatanya dan ternyata itu adalah Yura. Grid shock dong, kok bisa Yura sang Dewi Satify dan salah satu orang paling berpengaruh di dunia nyata bisa kebetulan banget ketemu dengannya. Apa dia nggak sadar denganku ya? Semoga dia nggak ingat denganku. Grid sebelumnya pernah menahan ultimate terkuat Yura dengan skill legendarinya karena Yura mengagalkan misi Grid. Jadinya sewaktu lockout, Grid kayak nulis hate speech di sosmed tentang Yura. Waduh, apa dia mau menuntutku? Kata Grid dalam hati. Yura pun meminta untuk memasuki mobil Grid, dan dia langsung mengatakan, "Ketemu lagi, Grid, matilah aku." Dia tahu siapa aku. Beralih ke teman-teman reuni yang mereka semua sedang menunggu Grid untuk dibully. Kenapa si payah itu lama banget nyampenya? Tanganku udah gatal nih. Serangan Ah Yong bilang tenang aja. Cinta pertamanya udah bekerja keras untuk membuatnya ikut di reuni kali ini. Jadi dia pasti datang kok. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah mobil mewah datang. Wow, lihat itu. Itu mobil sedan B13 otomatis. Seharga 800 juta won loh. Siapa dia ya? Begitu kagetnya yang keluar dari mobil super mewah itu adalah Grid dan Yura. Apa? Si payah Grid dan Dewa Satify Yura? Kok bisa Yura di sini? Gak berselang lama Yura mendekati Grid dan menciumnya. Mereka yang ngelihat itu kayak kehilangan arwah. OMG, apa yang kulihat ini? Apa dunia udah terbalik? Namun sebenarnya Yura gak mencium Grid sih. Dia cuma mendekati Grid agar sudut pandang orang-orang di lantai 2 terlihat Yura sedang menciumnya. Beralih mundur sedikit ke perbincangan antara Yura dan Grid di mobil sebelumnya. Yura ingin berterima kasih kepada Grid karena dia bisa menjadi hamba ke-8 dari gereja Yatan. Karena Grid gak ngerti dong si Grid karena dia gak ngerasa pernah ngebantu Yura. Yura bilang di misi sebelumnya, setelah Grid menahan ulti Yura dengan mutlak tanpa terluka, maka Grid lockout dan menyerah atas misi itu, bukan? Tapi yang sebenarnya terjadi adalah setelah menahan ulti Yura, health darah Grid tersisa 1. Jadi ketika Doran menjadikan Grid batu loncatan dan meloncat di atas tubuh Grid, yang darahnya tersisa 1 tadi menjadi 0. Makanya Grid mati dan misi pun gagal. Sebenarnya yang gak bisa Yura biarkan adalah ada seseorang yang bisa menahan ultimate-nya. Harga dirinya sebagai mage nomor 1 bisa runtuh. Yura bilang kepada Grid untuk membalas budi karena mau menyerah dari misi tersebut dan dia bisa menjadi hamba ke-8 gereja Yatan. Dia pun berpura-pura jadi kekasihnya aja. Dia tahu kalau Grid sering dibully di reuni SMA, jadi harusnya membuat Yura sebagai kekasih akan memberikan damage yang tinggi bagi kawan-kawannya. Oke, beralih lagi ke Yura yang pamitan lalu pergi. Kemudian Grid bergabung dengan kawan-kawan SMA-nya. Ya tentu aja seluruh orang jadi baik sama Grid. Itu ngebuat Grid muak. Grid bilang ke semuanya, dulu kalian menginjak-injak harga diriku. Sekarang kalian berusaha keras mendekatiku. Kalian ini lintah yang gak punya rasa malu. Setelah itu Grid menatap pria ketua geng yang sering ngebully Grid dulu dengan tatapan yang tajam. Orang itu langsung sadar dong kalau orang yang pernah ngehajarnya di game sebelumnya adalah Grid. Ternyata orang itu adalah Shin Yong. Sial. Grid pergi sembari bilang ke semuanya, aku pergi dulu kumpulan pecundang, ketahuilah tempat kalian. Ah Yong mengejar Grid dan berkata mengenai pembicaraan kita sebelumnya yang terputus, dan dia mengatakan kalau dia menerima cinta Grid. Aku akan meringankan bebanmu, kata wanita penjilat itu. Namun Grid langsung bilang sambil tersenyum halus, janji? Sungguh wanita yang mengerikan. Terima kasih atas jawabannya, tapi aku tidak percaya lagi padamu. Grid pergi ninggalin Ah Yong dengan puas. Damage-nya besar guys. Oke, kita kembali ke game Satify. Jadi di dalam Satify ada lebih dari 10.000 kelas, dan untuk menjadi top 10 di masing-masing kelas itu sangatlah sulit. Sehingga dalam beberapa dekade lalu, top 10 masing-masing job nggak berubah-ubah. Orang-orang itu aja. Namun sejak Grid masuk ke guild sedekah, maka sedikit demi sedikit stagnan player yang berada di top 10 berganti. Guild sedekah mulai mendominasi di setiap job di top 10 player. Salah satunya adalah Ibelin.
Dengan pedang legendaris yang dibuat oleh Grid, dia terus-terusan leveling, dan bahkan dengan level mobs di atas 30 level dari levelnya, dia bisa menang dengan mudah. Skill yang sangat hebat dari pedangnya itu adalah memberikan efek bleeding yang terus-menerus sampai targetnya mati. Dan ternyata pedang legendary yang dibeli Ibelin dari Grid seharga 2,5 juta emas, harga yang sangat mengerikan. Jadinya karena Grid nggak kekurangan uang lagi, hutangnya dan juga hutang keluarga juga udah lunas, saatnya memperkuat diri sendiri, kata Grid. Kali ini adalah jatahnya Vanner untuk dibuatkan equip. Namun kok mukanya kisut gitu? Rupanya karena yang ditempa oleh Grid adalah armor, bukan weapon. Si Vanner maunya ditempa senjata, tapi Jisuka bilang kalau senjata si Vanner udah unik. Jadi yang dibutuhkan olehnya sekarang adalah armor, supaya bisa jadi tanker yang tangguh. Guild Sedekah juga sedang melakukan raid untuk mengumpulkan bahan untuk menempah armornya si Vanner ini. Jisuka bilang walaupun itu adalah Grid, tapi nggak berarti dia selalu bisa membuat item unik atau legendary terus-menerus. Jadinya, mengumpulkan bahan yang banyak adalah prioritas yang tinggi. Sedangkan Grid saat ini sedang fokus ningkatin level. Sebelum-sebelumnya Grid sibuk nempa terus-terusan karena dia lagi butuh-butuhnya uang untuk ngelunasin hutang keluarga. Namun sekarang dia bisa fokus memperkuat diri. Selanjutnya terlihat Grid sedang melakukan leveling di sebuah dungeon markasnya para golem. Semua orang di dungeon itu kaget bukan main dengan cara levelingnya Grid. Kata mereka biasanya golem itu nggak mempan dengan physical damage karena physical defense mereka sangat tinggi, sedangkan physical magic mereka rendah. Jadi pada umumnya yang melakukan leveling di sini adalah para magi atau magic swordsman. Terus kenapa si kawan ini membantai para golem itu menjadi berkeping-keping hanya dengan pickaxe? Apa ini nyata? Grid bilang dalam hati dengan penguasaan pickaxe-nya yang mencapai 100%, dia bisa mengetahui struktur sendi dan kelemahan dari golem. Jadi Grid melakukan galian di setiap titik sudut kelemahan golem, sehingga membuatnya tercerai-berai dengan mudah. Lucunya, para petualang lain berusaha meniru Grid yang menggunakan pickaxe, karena mengira pickaxe adalah kelemahan golem. Namun gak sampai sedetik si kawan itu langsung mati dan lokot. Setelah beberapa jam berburu, Grid udah masuk jauh ke dalam dungeon, dan dia disadarkan oleh sebuah chat dari Jisuka yang bilang kalau mereka udah selesai raid dan bahan udah terkumpul semua. Jadi Grid mau pulang aja, tapi kelihatannya dia tersesat dan Grid pun mengirimkan pesan kepada Jisuka letak lokasinya supaya dijemput. Tiba-tiba dia menginjak sebuah perangkap dan jatuh ke ruangan bos. Sebelum jatuh, Grid terkena beberapa magic trap sampai dia harus minum potion berkali-kali. Bos dungeon berada di depan Grid, seorang bos golem yang memiliki ukuran yang sangat besar. Jisuka dan Vanner udah sampai di depan pintu bos, karena sebelumnya Grid bilang kalau dia tersesat di dungeon golem. Tapi Jisuka dan Vanner gak masuk ke ruangan bos karena nanti malah dikira Grid mereka mau nyuri last hit bosnya. Bos golem kali ini nggak mempan sama pickaxe. Jadi Grid pakai pedang Grid Sword yaitu Dying Slave. Itu ditebas damage-nya terlalu kecil karena physical defense-nya terlalu tinggi. Grid pun mengaktifkan orb yang didapat dari dropan lawan bos orb dulu. Sebuah orb yang bisa menanamkan efek petir di sebuah equipment. Jadi serangannya memiliki elemen petir. Jisuka dan Vanner kaget. Mereka kira Grid bisa pakai magic karena ada sebuah petir besar yang menyambar dari atas. Grid menggunakan skill kill dan menghasilkan sebesar 141.000 damage. Gila ini, kata Grid. Damage-nya jadi 2 kali lipat lebih sakit dari sebelumnya. Namun health dari golem terkenal sangat tebal. Grid menjadikan bos golem sebagai samsak berbagai skillnya. Bos golem nggak bisa berbuat apapun. Bos golem memang nggak memiliki skill apapun. Dia sangat sulit ditaklukkan karena physical damage dan physical defense juga health yang sangat tinggi. Grid memberikan skill bernama Transcend, skill yang sebelumnya nggak bisa dipakai karena mana Grid masih kurang. Namun kali ini karena baju yang didapatkan dari Raid Malakus, Grid bisa pakai skill ini. Dengan skill ini berbagai serangan Grid dilipat gandakan damage-nya sebanyak 2 kali lipat. Gokil kan? Dengan mana yang tinggi saat ini, Grid bisa ngeluarin skill link sebanyak 10 kali secara beruntun. Grid menggila. Jisuka dan Vanner cuma bisa terpana oleh kekuatan Grid dari atas sana. Akhirnya Grid bisa ngalahin bos golem. Dropannya bikin kecewa, kata Grid. Beberapa ore bahan crafting aja, tapi ada juga sebuah key yang ngedrop. Setelah ngalahin bos golem, Grid masuk ke ruangan kecil di dekat sana. Di dalam sana Grid ngeliat 3 peti harta. Wah, jangan-jangan ini jackpotnya. 1 peti yang berwarna emas dan 2 lainnya peti kayu.
Grid bilang dalam hati, nah kalau gini sih normalnya pasti peti yang mewah ini tipuan. Dan jackpotnya adalah peti kayu. Namun para developer pasti mempermainkan kejiwaan player. Mereka akan membuat player berpikir yang peti emas adalah tipuan. Jadi aku gak akan tertipu oleh tipuan. Aku akan membuka peti emas. Hahaha, developer kalian harus mengupgrade game lebih baik lagi, kata Grid. Namun pas dibuka di dalamnya hanyalah sebuah telur. Apa? Kampretnya, isinya telur. Kenapa pula di peti harta ada telur? Aduh, apa jackpotnya ada di peti lain ya? Aku udah pakai lagi key-nya, jadi nggak bisa untuk ngebuka yang lain. Tapi pikiran cheat Grid berpikir keras. Dia merancang sebuah master key dengan kemampuan legendarinya. Dan dia ingin menempa sebuah master key yang bisa membuka semua kotak peti dan bisa membuka semua pintu. Tapi aku butuh api untuk menempa dan melelehkan core ini. Jisuka dan Vanar tiba-tiba menghampiri Grid. Seketika Grid dapat ide. Jisuka, ayo keluarin ultimate-mu. Apa tuh namanya? Phoenix apa gitu? Aku butuh api untuk menempa nih. Jisuka pun bilang, kau menyuruhku untuk ngeluarin ultimate skill yang menguras seluruh mana karena kau butuh api untuk menempa sekarang. Benar sekali, kata Grid. Seharusnya nggak sulit bukan? Jisuka geleng-geleng dan akhirnya nurut. Dia ngeluarin skill bernama Phoenix Arrow dan menciptakan lelehan api magma yang sangat panas. Vanar ketawa dalam hati dan bilang, boleh juga kau Grid, udah bisa ngendaliin Jisuka aja. Akhirnya Master Key tercipta. Grid mulai membuka peti kayu dan wow, isinya adalah sepatu dengan rank unik dan lagi memiliki defense yang tinggi. Tapi ada sesuatu yang gila. Dengan pakai sepatu ini, maka seseorang bisa mengaktifkan skill Fly. Jisuka kaget bukan main, karena Fly atau teknik yang bisa terbang adalah sebuah skill untuk level 200 ke atas. Dan lagi, gak semua bisa menggunakannya. Cuma beberapa magician tingkat tinggi aja yang bisa. Vanar bilang, Grid, jual sepatu itu untukku. Aku akan membelinya dengan harga yang mahal. Grid ngejawab, enak aja. Aku gak sedang kekurangan uang. Aku akan pakai sendiri. Selanjutnya Grid pun ngebuka satu peti lagi. Namun ketika dibuka, sebuah serangan hebat mengenai Grid dan sebuah aura hitam kelam muncul di depan Grid. Grid bilang, apalagi nih? Jisuka dan Vanar berusaha menyerangnya tapi nggak ngefek apapun. Vanar berteriak, sialan, akan kubalaskan kematianmu Grid. Tapi Grid tiba-tiba berteriak, aku belum mati woi. Jisuka bilang bukannya serangan tadi itu menembus dadamu. Grid pun ngejawab, seharusnya sih gitu, tapi telur ini melindungiku. Sebuah tekanan luar biasa memancar dari bayangan hitam itu. Dan tiba-tiba seseorang yang kuat muncul. Jisuka bilang setidaknya dia sekuat Malakus atau lebih kuat lagi. Bayangan itu berbicara dan mengatakan, apakah kau adalah keturunan Pakma? Grid kaget dong, dia berpikir, wah apakah ini misi job? Grid bangun dan bilang, iya benar, aku adalah keturunan Pakma. Jisuka berbicara dalam hati, Pakma? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengetahui job apakah Grid sebenarnya. Aku adalah penyihir agung Braham. Ini adalah salah satu pecahan diriku yang kutanamkan di 28 dungeon di seluruh benua untuk mencarimu. Sebagai keturunan Pakma, kau kurang terobsesi nampaknya dengan mineral. Benda yang melindungimu itu bernama Pavranium. Itu adalah metal paling sempurna yang pernah ada. Metal yang diciptakan oleh Pakma dan sihir terkuatku. Sebuah metal yang lebih kuat dari God of Mineral Adamantium. Lebih ringan dari Mithril dan lebih elastis dari Java. Grid membayangkan seberapa hebatnya ini metal. Namun di tengah lamunan Grid, Braham memberikan sihir api untuk menyadarkan Grid. Sihir Braham ditahan oleh metal Pavranium itu. Kata Braham, metal itu hanya akan menurut kepada seseorang yang bisa melelehkannya. Dan di dunia ini hanya Pakma yang bisa. Braham berkata, aku adalah penyihir agung yang udah melewati batasan manusia, sehingga aku ingin menjadi immortal. Dan untuk itu aku memerlukan sebuah item bernama Vessel of Soul yang bisa membuatku immortal. Dan ku percaya Pavranium adalah mineral terbaik untuk membuat itu. Aku membantu Pakma selama 10 tahun untuk membuat Pavranium. Tapi setelah Pavranium selesai, dan karena si Pakma itu mati termakan usia, akhirnya Vessel of Soul belum bisa dibuat. Dwarf rendahan itu dengan kemampuan mereka nggak bisa untuk melelehkan Pavranium ini. Orang yang bisa mewujudkannya adalah Pakma ataupun keturunannya. Braham melihat Grid dengan tajam. Keturunan Pakma.
buahlah Vessel of Soul, dan sebagai hadiahnya, aku akan memberikan Vibranium lainnya kepadamu. Sebuah quest muncul. Grid bilang, ini adalah metal yang sangat langka, bahkan lebih kuat daripada God of Adamantium, jadi nggak ada alasan dong aku menolaknya. Akan kubuatkan Vessel of Soul untukmu, kata Grid kepada Braham. Grid kemudian jongkok dan menggambarkan di tanah sebagai ilustrasi. Vessel of Soul itu bentuknya seperti mangkok makanan anjing kan? Bagaimana? Braham bilang, dasar penerus kurang ajar, berani sekali kau mengejek Vessel of Soul. Untuk mengubah bentuk Vibranium sesuka hati, kau membutuhkan rahmat dari Jodar, dewa kebajikan, Dominion, dewa perang, Rebecca, dewi cahaya, dan Yatan, dewa kegelapan dan pencemaran. Grid menjawab bagaimana aku menerima rahmat mereka, dan lagi Yatan udah menganggap aku sebagai musuh mereka. Gimana caranya? Waktunya udah habis. Itu terserah padamu, kata Braham, dan dia pun pergi. Jisuka yang dari tadi nyimak, diam-diam dia menghubungi Layla. Dia bertanya tentang Braham dan juga Pakma. Layla bilang tentu dia tahu siapa Braham itu. Braham adalah penyihir terkuat di Satify, dan seluruh sihir di Satify rata-rata diciptakan olehnya. Sedangkan Pakma, si Layla ini nggak tahu siapa dia. Jadinya Jisuka memerintahkan Vander untuk mencari tahu tentang si Pakma ini. Vander melihat ke arah atas sambil terkesima. Ternyata Grid udah memakai sepatu uniknya untuk terbang. Dia bilang, aku duluan ya. Vander berteriak, keren, mantap, gila. Jisuka menatap Grid dengan terkesima juga. Dalam hatinya dia bilang, sepatu itu punya batasan level 200-an. Tapi level Grid belum mencapai itu. Sebelumnya Sword of Grievance itu juga bisa digunakan olehnya dengan gampang. Job apa sebenarnya dia? Dan kenapa dia bisa menggunakan semua item tanpa batasan level? Aku sebenarnya nggak ada niatan untuk mencari tahu jobnya, tapi sekarang aku jadi kepo nih, kata si Jisuka. Di sisi lain, Grid terbang di langit. Beberapa orang kaget dong karena fly adalah skill yang sangat langka di Satify. Belum lagi yang bikin semua orang kaget adalah Grid terbang dengan Grid Sword di belakangnya. Bahkan Magic Swordman rank 1 di Satify nggak bisa pakai skill fly. Rumor tentang Flying Swordman sempat menghebohkan jagat Satify, tapi itu dianggap sebagai hoax karena nggak mungkin yang kayak gitu ada. Jadinya legenda Flying Swordman muncul dan hilang setelah terbit. Jisuka dan Vander pun sampai di workshop dengan kelelahan. Perjalanan dari dungeon sepertinya membutuhkan lebih banyak stamina. Grid dengan wajah kinclong bilang ke Jisuka, Jisuka, coba serang aku dengan panahmu itu. Jisuka masih kelelahan. Dia pun sedikit jengkel dengan Grid. Dia kelelahan seperti ini sebenarnya karena menjemput Grid. Jadi ya wajar mereka agak kesal. Jisuka menembakkan panahnya dengan kekuatan setengah dari kekuatan penuh, tapi Grid bisa menahannya dengan tangan kosongkah. Jisuka kaget gak percaya. Ternyata serangan itu ditahan oleh biji kembar Vibranium yang baru dilelehkan oleh Grid. Wah, sebuah pertahanan yang sangat mutlak nih, kata Grid. Tapi Grid bilang setelah menahan satu serangan, benda ini akan freeze selama 2 detik. Jadi untuk menerima banyak serangan sekaligus kurang memungkinkan sih. Aku akan mengubahnya, kata Grid. Beberapa saat kemudian perwakilan dari istana menghampiri Grid. Mereka bilang kalau Earl Stein ingin bertemu dengan Grid. Jisuka bilang dalam hati, penguasa dari utara ingin bertemu dengan Grid. Sebenarnya siapa si Grid ini? Sesampai Grid di istana, Putri Irene gak berhenti menatap Grid dengan wajah yang merah. Elstein berkata dalam hatinya, aku gak suka dengan pria itu. Gak habis pikir, ekspresi putri kesayanganku sampai kayak gitu. Terus dia bilang kalau dia adalah blacksmith yang ngalahin Malakus, sama sekali gak masuk akal. Bualan macam apa lagi ini? Seorang yang berada di samping Elstein berkata, Tuanku, aku tahu apa yang Anda pikirkan. Gak mungkin seorang semuda ini mendapatkan pencapaian seperti itu. Dia pasti penipu. Aku akan menghukumnya karena berani menipu Putri Irene dan keluarga kerajaan. Orang yang ngoceh itu bernama Bland the Iain, salah satu muridnya Earlstream. Grid di depan Earlstream mengatakan hormat menghadap sang penguasa utara sambil membungkukkan badannya. Si Bland yang banyak bacot tadi berteriak kasar kepada Grid. Kurang ajar kau. Apa itu kebiasaanmu ketika menghadap Earlstream? Apa-apaan baju bodoh yang kau kenakan itu? Grid menggerutu dalam hati. Apa? Kukira aku akan diundang karena hadiah menyelamatkan putrinya. Apa-apaan suasana ini? Earl berbicara kepada Grid. Di usiamu yang masih muda, kau bisa menciptakan pedang hebat Sword of Transcendence yang luar biasa. Dan lagi, kau swordman hebat yang bisa mengalahkan Malakus dan umat Yatan. Grid pun menjawab, enggak yang mulia, aku mengalahkan Malakus bersama teman-temanku. Sedangkan kalau Kroco umat Yatan sih sebenarnya sangat lemah. Aku bisa mengurusnya sendiri, kata Grid. Al pun menjawab,
Umat Yatan lemah sekali. Umat Yatan yang merepotkan kami selama bertahun-tahun sangat lemah di hadapan swordmanship blacksmith kah? Aku malah curiga kau dan kawan-kawanmu lah yang menculik putriku. Grid berkata dalam hati, apa-apaan tuduhan itu? Padahal aku udah jual Sword of Transcendence kepada mereka dengan harga yang sangat murah. Sekitar 10 kali lebih murah daripada harga pasar. Si Blaine berkata, kita harus mencari tahu, dia memang hebat atau cuma mulut aja yang hebat. Dalam hati si Blaine bilang, nggak habis pikir. Orang rendahan ini berusaha merampas Irene dariku. Akan kubungkam kedokmu, katanya. Blaine ternyata punya rasa terpendam sama si Lady Irene. Makanya dia jutek gitu sama si Grid. Blaine menyerang ke arah Grid, dan Grid langsung ngambil Grid Sword Dainsleif, lalu berkata, apakah begitu cara kalian menyambut tamu? Kalau memang gitu, akan kubuat kalian mengerti dengan senang hati. Grid mengayunkan pedang Dainsleif yang besar itu menghantam si Blaine hingga dia terhempas. Blaine kaget. Grid bisa mengayunkan pedang yang besar itu hanya dengan satu tangan saja. Padahal serangan itu pun udah ditahan, tapi efek serangannya terlalu kuat. Blaine menyerang bagian bawah Grid, tapi Grid menendang kepalanya dengan kuat. Ups, apa aku kurang ajar karena menendang bangsawan? Blaine mulai mengeluarkan mantra sihir. Dia ternyata Magic Swordman dan memperkuat serangan pedangnya dengan magic. Dia mengatakan, atas nama putra pertama sang penyihir terhormat, Earl Ashur. Mendengar nama itu, mata Grid melebar. Earl Ashur. NPC yang memberikannya banyak sekali masalah di masa lalu, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan job legendari. Grid sangat dendam kepada Earl Ashur ini. Blaine melancarkan skill debuff ke arah Grid, tapi ya seperti biasa debuff langsung dinetralkan karena Grid punya skill anti debuff. Dasar bajingan, kenapa nggak sejak awal kau bilang kalau kau adalah putra bajingan itu? Kalau dari awal aku tahu, nggak akan kusia-siakan waktuku untuk berbicara denganmu. Grid langsung mengeluarkan skill Pakma Swordmanship, Link, katanya, dan menerbangkan si Blaine ke tanah dengan damage yang besar juga membuatnya berlumuran darah. Earl Srame kaget dan bangun dari tempat duduknya. Pakma? Earl Srame bilang, mustahil. Sejak awal harusnya aku menyadari arti menjadi hebat sebagai blacksmith dan swordman terbaik. Gak lain dan gak bukan kalau dia adalah keturunan dari Pakma. Earl Srame langsung memegang tangan Grid dan mengatakan, maukah kau mempersunting putriku, wahai keturunan Pakma? Hah? Dia menyadarinya, kata Grid. Apa dia kenal dengan Pakma? Wait. Yang lebih penting, mempersunting putrinya. Kepribadian Irene sangat baik. Dia sangat cantik dan luar biasa. Mungkin nanti akan ada player yang tertawa karena dia adalah NPC. Tapi masa bodoh lah. Fakta lain dari Sativa ini adalah pemikiran, hasrat, dan kinerja tubuh dan lainnya tertanam dalam NPC. Jadi NPC itu seperti orang asli. Akhirnya aku akan melepaskan masa bujangku selama 27 tahun ini. Akhirnya aku akan menjadi dewasa, kata Grid. Blaine berdiri lagi. Tuanku, dia adalah seorang immortal yang tak akan mati dari kutukan. Apa kau akan membiarkan putri Irene menua dan wafat seorang diri? Aku tak akan menyerahkan Nona Irene. Blaine mengerahkan kekuatan terakhirnya. Entah sehebat apa kekuatan Pakma itu, tapi aku gak akan menyerahkan Nona Irene. Irene pun berkata, Tuan Blaine, akulah yang punya perasaan terhadap Tuan Grid. Tolong hentikan. Di depan sang Earl, Blaine kembali menyerang Grid dengan kemarahan dan rasa cemburu buta. Grid yang gak naif pun mengeluarkan pedangnya dan mengatakan, akan kutunjukkan jurang antara kita. Grid ngeluarin teknik tersakitnya, yaitu kill, membuat Blaine pingsan selama beberapa hari. Grid bilang, aku akan menerima putri Irene, tapi mungkin pernikahan gak akan bisa langsung diadakan dalam waktu dekat ini. Aku masih ada sedikit kerjaan yang harus kulakukan terlebih dahulu. Earl Srame pun mengatakan, baiklah, gak masalah. Yang penting kau udah menyetujuinya. Jadi pada hari ini, dari 2 juta player di Satify, Grid adalah orang pertama yang menjadi menantu seorang NPC bangsawan kerajaan. Mantap. Grid pulang ke workshop. Di workshop, ada seorang anggota guild sedekah yang bergabung karena melihat seorang bertopeng yang membantai guild giant sebelumnya, yang membuat heboh di dunia maya. Orang yang bergabung ini adalah Tun. Dia menunggu Grid, dan dia bilang, Hei, kau Grid bukan? Aku udah lama menunggumu. Apa kau ingat orang yang membantai anggota guild giant yang lalu? Siapa dia? Aku ingin melawannya, jadi tolong tempa pedang yang bagus untukku. Kudengar kau blacksmith yang hebat. Lalu setelah itu, Tun meludah di samping Grid. Tun bilang, aku masuk guild sedekah ini hanya untuk melawan si bertopeng itu. Setelah mengalahkannya, aku akan keluar guild. Kalau kau nggak hati-hati, akan kuhancurkan juga kau, katanya.
Grid marah dan bilang, apa kau baru saja meludah? Grid ngeluarin dagger uniknya dan mengatakan, aku akan memberikan pelajaran kepadamu. Oh, kau kayak pro player aja, kata Tun. Ngomong kayak gitu dan langsung ngeluarin pedang. Asal kau tahu aja aku gak akan mengalah dalam pertarungan loh. Namun serangan Grid bisa ditahan oleh Tun sambil tersenyum. Tun bilang, kau bertindak sok keren gitu karena selama ini lawanmu adalah orang lemah kah? Aku adalah pengguna job hidden, job unik, dan top 60 global. Hehehe, mending kau nggak bertingkah di depanku, cacat. Yoha, tanggung ya, tanggung ya. Ya iyalah, masa enggak? Oke, tenang aja, langsung diupdate.